Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing cerita-cerita tentang pandemi COVID-19. Di Indonesia itu COVID-19 udah ada dari Maret 2020 sampai sekarang udah di Januari 2021. Udah hampir 1 tahun corona itu menghantui Indonesia. Dari yang awalnya hektik banget, yang sampai masyarakat benar-benar takut untuk keluar rumah, tapi sekarang masyarakat di Indonesia itu udah mulai abai dengan protokol kesehatan. Menurut menurut kalian sendiri gimana sih masyarakat-masyarakat yang udah, nggak peduli, udah abai, udah nggak mau pakai masker, nggak cuci tangan, itu gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri ya, pola pikir masyarakat ini tuh dibentuk ya karena diri mereka sendiri, terus dari antara satu sama lain itu bisa terhubung gitu loh, kayak mereka tuh berpikir kalau Covid ini tuh nggak ada apa-apanya, terus Covid ini tuh kayak penyakit biasa, kayak, influenza, jadi nggak ada pengaruh yang dampak buruk yang bakal kejadian di diri mereka masing-masing. Jadi masyarakat itu, ya terlalu menyepelekan, terlalu meremehkan lah, jadi otomatis ya nggak peduli kayak gitu. Kalau kamu, Nah, Aulia, gimana? kalau aku ini tuh sama kayak hampir kayak Bunga. Yaitu orang-orang kan rata-rata mikir di mindset mereka, pola pikir mereka tuh ini tuh ya cuman penyakit biasa, cuman kayak ya adalah orang yang nggak tahu apa-apa jadi ngomong ini tuh kayak flu atau ya udah ini tuh ntar bakalan selesai, bakalan sembuh, bakalan cepet selesai ini masalah. Tapi nyatanya dari bulan Maret sampai saat ini aja belum selesai-selesai kan COVID, karena saking banyak orang yang memiliki pola pikir yang terlalu menyepelekan. Mereka mikir nanti ada dokter yang bisa nanganin, sementara kan kita juga harus sama-sama, nggak harus satu orang, misalkan nggak harus satu orang yang harus berjuang, seharusnya kita juga harus kompak, harus bareng, harus biar gimana caranya biar Indonesia nih biar kayak semakin menurun gitu, apa tingkat penyakit COVID ini gitu. Intinya harus bareng-bareng. Oh, berarti menurut kalian itu kalau disimpulin itu, udah sangat menyepelekan COVID-19 ini ya? Iya benar. Oh, kalau menurut aku sendiri itu karena, udah rasa bosen ya, kayak rasa jenuh karena udah lama banget kayak gitu. Apalagi untuk yang work from home, yang kuliah serba online, sekolah serba online, dan semuanya bener-bener nggak keluar rumah. Jadi kayak ada rasa jenuh di dalam diri masing-masing orang kayak gitu, bahkan, nggak sedikit kasus yang sampai bunuh diri. Bayangin aja dari Maret 2020 sampai sekarang udah di Januari 2021. Awalnya kan juga masyarakat Indonesia sempet geger, sempet yang kayak heboh, "Wah, ini masuk ke Indonesia kayak gini," sampai akhirnya, virus ini bermutasi, nggak kayak di Cina, awalnya kan dari Cina. Kalau di Cina kan langsung kayak orang pingsan, langsung kayak step, bisa langsung meninggal. Tapi seiring berjalannya waktu, virus corona itu kan bermutasi ya, jadi kayak nggak kelihatan. Bahkan orang yang mengidap penyakitnya pun bisa santai aja, nggak ngerasain kalau dia itu sakit, kayak gitu. Jadi kayak orang-orang kurang tahu sih ya, menurut aku kurang teredukasi tentang bahayanya penyakit ini. Bahkan kalau orang yang udah sembuh dari corona juga, itu katanya paru-parunya itu, tetap bermasalah, tetap nggak bisa bekerja sebaik sebelumnya, kayak gitu. Oh, iya benar. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Kalau dari dampaknya juga tuh sebenarnya bukan ke anak sekolah, apalagi kan kalau kerja dalam rumah, banyak yang di-PHK, itu tuh sangat berpengaruh gitu loh. Jadinya kalau menurutku, masyarakat itu juga megang peran penting sama Covid ini. Jadi kalau merekanya aja udah abai, ya grafiknya kan tetap bakal naik terus kan, otomatis Benar. semakin tinggi ya yang bisa di-PHK tuh bisa jadi lebih banyak, sekolah online pun bisa semakin lebih lama. Jadi ya itu pola pikir masyarakat itu sendiri sih menurutku berperan penting sih tambahannya. Oh, iya benar.
sama yang kayak diomongin sama Bunga tadi, kalau kurvanya itu semakin meningkat ya. Nah, Nah, kalian itu udah berkontribusi apa sih untuk membuat kurva yang sangat meningkat itu untuk menjadi landai? Apa yang udah kalian lakuin? kalau dari Kalau aku sendiri, itu jadi kayak kita menerapkan ya protokol kesehatan. Jadi kayak kalau keluar rumah tuh seperlunya aja. Kalau misal ada hal yang penting lah, ya pakai masker, terus itu cuci tangan itu perlu penting. Terus ya lebih menjaga jarak lah kalau misalnya nanti sama orang, menghindari kerumunan, kurang lebih kayak gitu. Aulia gimana? nah, kalau saya cara kayak nurunin kurva ini tuh ya misalnya nih, kalau kita keluar ya pasti kita kan dari apalagi yang udah lama banget kan hampir setahun ini kita udah ada kayak dihantuin sama COVID kan pasti kan yang tadi bilang dari awal sama Rabel kan kayak bosen pastinya ya kan nggak keluar atau apa mungkin Ya benar. awal-awal kayak masih biasa aja kan dulu kan kayak cuma 2 minggu kan terus ada yang bilang dulu sampai Lebaran di rumah nggak ngapa-ngapain di lockdown bener-bener ini pasti kan apalagi ini udah hampir setahun pasti ada rasa jenuh banget bosen banget pengen ngumpul pengen ini nah mungkin kita tetap keluar boleh, tapi kalau misalkan kayak bener-bener kayak yang penting banget atau apa gitu kan, kita boleh keluar dan dengan syarat kita juga harus ngikutin protokol 3M kan yang memakai masker, cuci tangan, sama apa namanya, pakai apa ya namanya, Hand pokoknya yang kayak sanitizer. hand sanitizer kayak gitu, terus jaga jarak juga ya kan. Nah, kita juga harus ngelakuin itu juga, jangan semena-mena kayak kita tuh nyepelein gitu, pokoknya yang kayak gitu. Oh, jadi kalian menerapkan protokol kesehatan gitu ya? Iya. Ya benar-benar. Terus sekarang kan baru masuk ke tahun 2021 nih. Kemarin rame-rame banget baru ada perayaan Tahun Baru Masehi. Kalian ikut nggak sih ngerayainnya? Ya ikut ya buat kayak sama keluarga nyambut buat tahun baru. Iya. Aku juga ikut. Aku ikut tapi kita ngumpul di rumah satu keluarga, kita nggak keluar soalnya kan ada juga kan berita kalau misalkan apalagi di perumahan aku tuh ada juga berita di kayak WA grup gitu tuh kayak kita tuh nggak boleh keluar nanti tuh kalau pas lagi tahun baru malam tahun baru kayak gitu tuh kayak ada penyegatan kayak ada operasional kayak gitu kan kayak tempat-tempat kalau yang rame nanti di apa namanya kayak ditutup pokoknya kayak ada operasional kayak gitu juga lah jadi kita juga apalagi kalau kita ngerayain nih tahun baru kita keluar gitu terus sementara kan pasti rame banyak orang kan dan itu juga bisa memicu adanya penularan COVID kan nah makanya mungkin kita boleh kayak ngumpul-ngumpul bareng keluarga ya itu asik-asik aja di rumah kayak bakar-bakar kayak bakar jagung di rumah kalau nggak kayak sosis atau apa rame-rame ngumpul sama keluarga tuh nggak harus di luar di rumah juga bisa gitu. Iya benar banget. Terus menurut aku juga yang penting tuh penerapan protokol kesehatannya aja sih. Jadi mau kumpul sama keluarga buat nyambut tahun baru, asalkan kita masing-masing tuh udah tahu kalau protokol kesehatannya itu bisa benar-benar kejalin, terus satu sama lain itu positif lah, jangan ada yang sakit atau enggak ya ada gejala-gejalanya itu lebih baik kalau ada kayak gitu nggak usah ikut kayak gitu. Jadi kalian merayakan Tahun Baru tapi dengan keluarga dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Ya, Berarti betul. ini kayak yang Aulia bilang tadi, pemerintah sudah mengupayakan ya untuk tidak terjadinya keramaian ya, benar ya? Iya. Benar. Kalau di tempat Bunga juga kayak gitu? Iya, jadi kotaku sendiri, jadi tuh udah ada penerapan nggak boleh ada kerumunan tuh lebih dari jam 8. Jadi mal-mal itu tuh udah ditutup. Ada Satpol PP dan pihak-pihak yang terkait itu udah kayak keliling-keliling gitu buat menghindari adanya kerumunan. Kayak gitu sih. Tapi masih ada nggak orang yang kayak lalu lalang rame-rame kayak gitu, keramaian di tempat yang emang kayak di tempat wisata, kayak di kafe-kafe, rumah makan kayak gitu? Di daerahku sendiri ada beberapa tempat yang sempat rame, tetap rame, dan itu tuh
didatangin sama pihak yang terkait kayak Satpol PP, polisi kayak gitu tuh bakal datangin tempat itu, terus bakal meriksa satu-satu dan sampai dites satu-satu tes swab kayak gitu. Jadi di tempatku tuh termasuknya apalagi pas awal itu kayak bener-bener ketat sih. Kalau tempat aku sendiri juga sih dibubarin kayak gitu ya, karena di taman kota itu rame banget dan jalan-jalan itu macet semua. Bahkan sampai kemarin nggak cuman malam tahun barunya aja, sampai pagi bahkan hari ini juga jalan-jalan masih macet. Masih banyak banget orang yang bener-bener nggak takut sama corona ini kayak gitu. Juga banyak nggak sih yang kalian tahu tentang hoax-hoax yang beredar selama masa pandemi ini? Iya tahu banyak. Kemarin kan juga sempet ya, kampus kita katanya mau offline di bulan Januari ya. Terus muncul Iya benar. berita apa tuh yang Solo ditutup, kota Solo ditutup mau di lockdown sampai 20 Januari. Iya sempat dengar. Iya. Itu menurut kalian gimana tuh? Kalau saya nih yang kayak soal hoax kayak gitu kan. Nah, adanya hoax kayak gitu pasti kan nggak semua masyarakat tuh kayak ada juga mungkin yang masyarakat tuh yang anaknya tuh kayak orangnya tuh kayak over kayak terlalu takut, anaknya tuh takutan kayak pasti mereka nanti mikirnya tuh saking mereka berpikir terlalu over adanya berita hoax yang di lockdown nggak boleh apa masuk kayak kuliah kayak gitu kan jadi kan kayak memicu suatu apa ya kayak lebih seakan-akan tuh COVID tuh kayak berbahaya banget kayak inian banget nggak sih menurut kalian? Kalau aku sih ya, menurut aku kemarin yang kalau aku menanggapi kasus yang Solo kemarin, yang Solo mau di lockdown, itu menurut aku pemerintah itu benar-benar lambat untuk memberi konfirmasi bahwa itu adalah hoax. Karena udah sempet beberapa teman aku juga yang mau berangkat ke Solo, udah pesen tiket sampai di cancel dong. Dan ternyata itu hoax. Dan pas udah di cancel baru beberapa 1 minggu yang lalu deh ya kalau nggak salah ya baru ada konfirmasi dari Polri atau siapanya gitu ya bilang kalau enggak itu hoax. Kan itu maksudnya udah berapa banyak orang yang kemakan hoax itu kayak gitu loh. Kayak penanganannya tuh bener-bener lambat sih kalau menurut aku. Itu penyebaran awalnya itu dari masyarakatnya sendiri atau ada dari pihak mana kayak gitu? Itu baru diusut katanya sih dari masyarakat sendiri. Oh, iya sih. Setuju juga. Jadi kalau ada hoax kayak gitu tuh sebenarnya ya yang bisa konfirmasi kan emang pemerintah setempatnya juga kan. Iya. Benar-benar. Terus Dan kalau kita juga ya, gimana? nah kalau menurut saya nih kita juga jangan terlalu percaya kata ini nih ntar ada lockdown kata ini nih kita nggak bisa kuliah kata ini nah kalau kayak gitu tuh nggak ada habisnya kalau kayak dengar kata orang ya kalau kita mau tahu bener lebih jelas tuh sama yang pihak yang lebih bersangkut pautnya ya nggak sih kayak misalkan pemerintah kok nggak kan ada tuh kayak di media kayak ya ada juga kan di IG tuh kayak tentang kayak media Kemensos terus kayak yang tentang COVID itu kan ada kan kayak khusus buat ininya kan. Ya, Nah, berita. kalau bisa tuh kita tuh iya, pokoknya intinya jangan terlalu makan sama omongan orang yang belum tentu ini bener. Benar-benar. Tapi juga serba salah juga nggak sih di tengah kekhawatiran kita yang juga takut, ada yang abai sama corona, masih ada aja yang bikin suasana makin genting kayak gitu. Terus kalau misal kayak yang dibilang sama Aulia tadi, kita ada website tentang pengaduan hoax-hoax yang beredar. Kayak gitu kan juga pihak yang berwajib butuh waktu untuk mengusut tuntas kayak gitu. Hoax-nya itu seperti apa, siapa yang menyebarkan, apa itu benar apa enggak kayak gitu. Dan itu kan juga memakan waktu kayak gitu. Misalnya aja waktu untuk menemukan si pelaku yang bikin hoax, untuk menelusuri kasusnya, itu kan pasti butuh waktu kurang lebih paling enggak
4 sampai 1 minggu deh ya, 4 hari sampai 1 Mhm. minggu. Nah, itu kan pasti dalam waktu singkatnya aja 1 hari, itu udah berapa banyak sih orang yang nge-share masalah hoax kayak gitu. Terus kalau Benar. emang kita ngadu apa sih, buat pengaduan ke website, itu kan nggak ada langsung tanggapan yang jelasnya. Itu sih yang harus lebih ditingkatkan lagi. Soalnya hoax ini emang bener-bener gawat, bisa menghancurkan negara. Iya, bener banget. Dan Kayak menurutku bikin juga ya ya selain ya, dari pemerintahnya tuh sebenarnya dari diri masing-masing orang sih. Jadi kayak kita tuh udah harus bisa nanamin prinsip kayak nggak boleh terlalu percaya sama sesuatu yang Benar benar belum benar. ada kepastiannya. Terus kita juga harus tahu ini nih infonya dari mana. Jadi kayak lebih berpikir kritis aja kayak gitu. Lu tadi mau ngomong apa, Mai? kenapa? Aku Lu? nggak jadi, ya hampir sama kayak gitu. Terus, pernah ada nggak sih keluarga kalian yang sempet kena Covid atau jadi apa sih namanya? Kayak perbincangan orang gitu. Heeh, yang kayak diomongin kan banyak tuh misalnya kayak flu aja jadi bahan omongan tetangga tuh kayak yang, "Itu kayaknya corona deh, itu kayaknya corona deh." Oh, ada sih. Kalau Sebenarnya tetangga, tetangga Iya. jauh sih sebenarnya. Jadi masih kerabat dari orang tua juga. Ini tuh sebenarnya lebih ke pengaruh COVID-nya tuh ke mentalnya orang sih menurutku. Jadi si orang ini dia tuh udah dari keluarganya tuh udah positif kena COVID kan. Iya. Nah, karena tetangganya ini tahu, mereka tuh otomatis langsung pada ngejauhin si tetangganya ini. Langsung kayak bener-bener dikucilkan lah bahasa kasarnya. Nah, padahal si tetangga ini tuh udah negatif kan, dia setelah udah negatif tuh tetap aja kayak dikucilin. Nah, kalau menurut aku sendiri dan tanggapan dari si orang itu tuh bilang, justru kalau COVID ini tuh dia bukan takut sama COVID-nya, tapi jadi takut sama mentalnya dia tuh jadi orang kayak kena gitu loh, karena jadi jauhin Benar-benar. sama keluarga, terus kayak ya kayak jadi kayak dia tuh monster gitu loh. Kalau menurutku jadi harusnya masyarakat itu juga punya pikiran kalau misalnya orang ini COVID ya kita sewajarnya aja lah tetap jaga jarak, tapi jangan sampai kayak Benar. menganggap dia itu kayak terlalu monster terus kita kayak ngejauhin, justru itu kan yang bikin mental dia tambah down, yang tadinya dia bisa semangat buat nyembuhin penyakitnya malah kayak makin down gitu kan. Nah, kalau menurut kalian itu gimana? ya. Kalau menurut aku kemarin di perumahan aku ini udah kayak ada satu atau berapa keluarga, satu dua atau berapa keluarga pokoknya yang udah pernah kena COVID kan. Nah, itu kan diumumin kan di dalam grup kayak suatu perumahan gitu kan. Nah, itu tuh ada kayak ya itu mereka ada yang harus dibawa ke Wisma Atlet, ada juga yang nggak apa-apa loh kalau kita tuh kayak apa karantina mandiri di rumah Iya. gitu kan. Nah, terus di sana tuh di rumah aku itu kayak kita tuh sebagai tetangga, jadi itu kan mereka kan nggak boleh keluar kan, nggak boleh kemana-mana kan. Jadi ya udah kita tuh kayak ambil apa kayak ngasih makanan taruh di pagernya, terus apa kayak ngasih gitu, Iya pokoknya iya, di pagar saling sama-sama. membantu dan Oh, ya itu yang tadi dibilang sama Bunga, nggak boleh kayak terlalu medownin mereka loh. Jadi kan kayak mental mereka kan kayak mikir seakan-akan COVID tuh bikin ini banget sama mereka kan, kayak, kalau ada orang yang kena COVID tuh kayak harus dijauhin, harus ini, padahal kan kita nggak usah kayak gitu kan, dengan cara kayak gitu tuh nggak baik kan. Nah, ya itu juga. Nah, terus ada juga, kemarin nih, baru-baru kemarin tuh ada tetangga aku tuh kayak kena COVID dia. Nah, dia tuh nggak keluar kemana-mana gitu. Nah, terus ada kayak hoax tuh kalau dia tuh kayak keluar, terus kayak yang samping tetangga tuh kayak bener-bener antisipasi kayak terlalu over banget loh, kayak, "Ih, jangan ini ke rumahnya," maksudnya kayak depan rumah atau apa, paham nggak sih? Kayak walaupun dia tuh kan pakai pagar gitu kan, terus ada di rumah, di dalam, maksudnya kayak di teras tapi kan masih ada pagar gitu kayak apa gerbang kayak gitu kan. Nah, mereka tuh kayak terlalu over kayak ngejauhin banget, "Ih, ini nih rumahnya ini," kayak terlalu kayak gitu loh. Seharusnya kan ya itu jangan kayak kayak gitu, jangan terlalu over gitu. bener-bener. Itu kasusnya juga terjadi aku ya. Jadi, tetangga aku itu ada yang udah positif,
Tapi masyarakat di sini tuh kan masih kayak bener-bener abai banget ya, kayak yang nggak pakai masker, udah disediain hand sanitizer juga nggak dipakai. Jadi di tempat-tempat umum itu hand sanitizer itu kayak bener-bener masih full. Dan itu malah ada orang yang ngambil apa sih kayak dimasukin ke share in jar kayak gitu loh untuk pemakaian pribadi. Nah itu Oh, terus juga ada satu keluarga yang benar-benar COVID-19 positif sampai komplikasi karena dia punya jantung, sakit jantung. hmm, Terus sampai muncul bercak-bercak merah kayak gitu. Nah, dari situ baru masyarakat di sekeliling aku tuh juga baru gimana sih? Kayak baru open minded kayak gitu ya. Baru kebuka pikirannya, oh berarti corona itu emang beneran ada. Corona itu emang sampai separah ini, nggak cuman kayak di TV-TV aja, kayak emang ada contoh nyata di lingkungannya kayak gitu loh. Juga itu sih yang ada hikmahnya. Tapi nggak enaknya diskriminasinya ya. Kayak jadi benar-benar. keluarganya, kayak kerabatnya yang misalnya kayak pernah berkunjung ke rumahnya jadi juga kena sasaran kayak gitu loh. Itu waktu itu Iya, main ke rumahnya itu loh yang kena COVID-19. Jangan jangan Oke. pergi sama orang itu. Kita kan nggak tahu dia corona apa enggak kayak gitu. Sebenarnya masuk akal juga sih untuk menghindari. Cuman karena rasa itu sih panik sih menurut aku. Iya, karena udah ketakutan duluan kan. Benar. Sebenarnya positifnya sih kita bagusnya kan menghindarinya itu. Cuman yang iya. bikin gak baik kalau kita terlalu overnya gitu loh. Benar. Aku juga kapan ya buka di sosial media, di Instagram, ngeliat di kayak di bus kayak gitulah di Jakarta ada ibu-ibu lagi sakit sampai jatuh kayak gitu keluar darah dari kakinya, keluar darah dari kayaknya dari bagian celana deh, jadi ngalirnya ke kaki kayak gitu loh. Nah itu, tapi nggak ada satupun orang yang nolong kayak apa sih corona tetap Bukan ya? harus mengedepankan rasa kemanusiaan juga kayak gitu. Benar, benar-benar. Itu jadi kayak parah sampai aku mikir gila ya dampaknya nggak cuman kayak ekonomi nggak ke ini tapi saking paniknya orang jadi kehilangan rasa kemanusiaan kayak gitu. Itu bener-bener ibu-ibu sendirian nggak ada keluarga jadi sampai yang lainnya tuh ada yang sambil main handphone, ada yang dengar musik, ada yang cuman ngeliatin aja, nggak ada yang kayak usaha untuk nelpon petugas atau apa kalau emang mereka takut untuk ngebantu, takut megang, takut ketularan kayak gitu. Padahal itu baru praduga, kita nggak tahu ibu itu sakit apa kayak gitu. Iya. Padahal seharusnya walaupun ya kan kita sebagai ya manusia terus sebagai ada orang ini itu harusnya bisa menerapkan kayak ya kita nolong tolong menolong gitu kan ya. Benar. Jadi COVID ini benar-benar emang dampaknya tuh bukan hanya di sisi kayak ya benar tadi bukan hanya ekonomi aja, bukan di kesehatan kita aja, tapi benar-benar kayak ya kemanusiaannya tuh bisa Iya, kena lah gara-gara COVID ini. Kalau bener-bener kayak kalian kelihatan sendiri banget ya. apa gimana, Mai? Apa? Kayak bener-bener kelihatan banget loh kemanusiaannya tuh kayak ada yang peduli, ada yang kayak terlalu menjauhi gara-gara saking takut over gitu kan. Kayak Benar. bener-bener kelihatan gitu. Karena menyadari semuanya deh pokoknya di tahun ini COVID ini tuh. Dan juga menurutku ada dari gara-gara COVID ini tuh kayak banyak orang-orang yang manfaatin ini gitu loh. Kayak pas kasus awal harga masker itu kan sampai dimahalin banget kan. Iya, Dan itu Iya, tuh sampai kalau menurutku berjuta-juta. iya benar. Jadi kayak orang yang kurang berkecukupan itu jadi kayak ya mereka kayak nggak bisa beli. Padahal itu kan untuk kesehatan masing-masing kan. Dan menurutku pihak yang kayak sampai nimbun dan ngejual harga mahal itu emang kemanusiaannya juga kurang sih. Jadi kayak mereka egois gitu loh. Nggak mikirin orang lain karena pengen ya biar dapat uang banyak manfaatin kasus COVID ini tanpa memikirkan orang-orang yang mungkin kurang berkecukupan untuk bisa beli masker kayak gitu. iya bener banget. Oh, kita Pokoknya kan tuh pas lagi awal-awal, pokoknya gimana, tuh pas Mai? lagi yang kata awal-awal yang kayak masker mahal, hand sanitizer kayak lebih mahal harganya itu kan bener-bener pokoknya tuh
emang di situ kan pas lagi tingkat-tingkat yang kayak COVID bener parah banget kan ya, sampai akhirnya tuh pemerintah ambil tindakan ngomong ya kan kalau jangan yang kayak soal masker tuh jangan terlalu dinaikkan harga, terus kayak kayak pemerintah langsung ngomong tindakan kayak kita tuh juga jangan terlalu over kayak beli masker tuh sampai berdus-dus, sampai kita setidaknya juga jangan, intinya beli masker juga jangan terlalu Masker. banyak juga, sampai ya kan ya kayak ada, apalagi untuk orang-orang yang kayak mungkin yang lebih mampu kayak orang kaya gitu kan, kayak mereka tuh over kayak beli berdus-dus, beli apa kan, jadi kesian orang yang biasa yang mereka cuma cukup beli berapa, jadi kayak nggak kebagian, iya nggak sih? Iya benar. Kita kan juga anak psikologi ya. Iya. Bahasanya tuh tentang mental health. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih masa pandemi ini? Kalau menurut aku sih dampaknya ke secara mental sih benar-benar nyata banget ya. Maksudnya entah itu ya yang tadi udah dijelasin di awal, yang dari anak sekolah ya kena, dari sisi orang tua juga ya kena. Kalau dari sisi yang anak sekolah mungkin yang nggak biasa sekolah online, terus tugas yang mungkin makin banyak, terus di rumah aja udah jenuh, mungkin lelah kan bukan hanya lelah pikiran kan, lelah fisik iya, lelah pikiran iya, lelah mental ya, pokoknya iya, jadinya tuh jadi Campur kayak aduk deh ya pokoknya tambah stresnya. tekanan lah kayak gitu. Kena sih menurutku, apalagi pihak yang kayak orang tua yang di PHK gitu loh. Jadi mereka bukan buat menuhin kebutuhan dirinya sendiri juga kan. Nah karena COVID di PHK, mereka nggak bisa kerja, otomatis ya itu sih jadi kayak pikirannya tuh bukan cuman aduh COVID bahaya, aduh harus nyari uang, aduh orang anak-anak gimana kayak gitu. Banyak sih sebenarnya mental yang bisa kena gara-gara COVID ini. Dan ini juga nggak sih yang kayak pernah denger nggak sih kalian kayak ada di berita tuh pas lagi ada COVID kayak gini tuh tingkat perceraian tuh kayak semakin meninggi, ya nggak sih? Iya, Ya, Kayak stres pernah tuh denger nggak pada sih? stres. Saking suaminya di PHK, jadi ada tingkatan perceraian juga semakin Kesejahteraan tinggi tuh. keluarga menurun. Iya bener banget kan. Itu kan bener-bener bikin mental orang yang kayak gitu kan parah banget kan. Pokoknya intinya pas lagi ada COVID kayak gini tuh banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi antara kayak tingkat kemanusiaan soal peduli atau kayak tingkatan kayak gini tuh kekacauannya juga banyak banget, ada hal-hal yang positif dan ada negatifnya. Iya. Dan menurutku buat masalah COVID ini tuh bukan cuma peran pemerintah. Jadi masyarakat sama pemerintah tuh seharusnya saling meimbangi gitu loh. Ya Jadi harus nggak boleh, balance ya, nggak bisa. ya kan. Jadi nggak boleh kayak berat satu. Jadi kayak misalnya pemerintah udah menerapkan nih gini, tapi kitanya tadi abai, kita nggak peduli ya sama aja grafiknya tetap tinggi. Itu pun sebaliknya, misalnya kitanya udah mau menerapkan protokol, tapi dari pemerintahnya sendiri kurang berperan, ya otomatis nggak balance kan. Jadi menurutku keduanya tuh emang harus mengimbangi satu sama lain. Nah, terus jadi peran masyarakatnya, menurutku juga kita tuh sama-sama masyarakat, maksudnya yang di Indonesia ini sendiri tuh juga harus kompak gitu loh. Tetap harus menerapkan kayak kemanusiaan. Jadi tuh kita harus kayak saling support satu sama lain, jangan kayak malah karena COVID kita udah stres satu sama lain tuh jadi kayak ya itu tadi misalnya ngejauhin tetangga kita atau gimana, padahal kita kan harus tetap menerapkan jiwa-jiwa kayak Pancasila gitu ya. Ya, Devira tadi sempat bilang tentang apa tuh upaya pemerintah itu harus balance sama masyarakat. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih kinerja pemerintah ini untuk menangani, mencegah, dan memberikan edukasi ke masyarakatnya? Gimana sih respon masyarakatnya itu menurut kalian gimana sih? Cara edukasi kayak gitunya ya? Ya bisa dari Bunga dulu. Kalau menurut aku dari yang secara nyata aja ya yang udah dilakuin itu kan pemerintah kan udah sempat menerapkan lockdown kan ya, kayak penutupan. Terus awal-awal kemarin itu karena katanya ada COVID yang baru atau enggak yang katanya lebih parah itu kan, bandara sempat kayak gitu. Ya, bandara katanya sempat ada penutupan buat nggak nerima
turis-turis dari luar kan katanya. Itu tuh menurutku udah baik sih dari pemerintah tuh kayak udah nyoba buat mencegah adanya COVID yang lebih baru lagi. Sedangkan grafiknya kita kan masih Tinggi tinggi-tinggi ya, aja. tinggi banget di puncaknya banget deh. Iya. Menurutku terus dari edukasi pemerintah yang udah lewat sosial media, kayak gitu-gitu tuh udah cukup sih kalau menurutku. Jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi, mungkin kayak gitu sih. Iya, pemerintah juga saking taunya kalau masyarakat itu diem di rumah kerjaannya main sosial media, sampai di Instagram itu kan ada kayak menu ini pencegahan COVID-19. Silahkan lihat kayak gitu kan. Di sosial media kayak Google, di Facebook, di mana aja pasti ada kayak gitu. Keren sih pemerintah kayak pencegahannya, terus juga penanganannya tentang vaksin. Nah, yang baru-baru ini bukan sih yang katanya vaksin itu datang, udah ada ya kan, kita tuh daftar kayak ini, pokoknya semua masyarakat Indonesia tuh udah diinin harus wajib vaksin semua, ya nggak sih? Dan itu kan termasuk kayak suatu ini upaya dari pemerintah kan adanya vaksin kayak gini kan. Nah, jangan sampai juga pas lagi kita udah inin vaksin, kita tuh mikir, oh kita udah divaksin nih, jadi berarti bebas nih keluar, bisa santai, bisa kayak nggak harus ikutin protokol kesehatan tuh, berarti nggak apa-apa nih, gara-gara kita udah vaksin, udah sehat, udah ini. Nah, kita juga jangan kayak gitu juga, walaupun misalnya nih, udah ada vaksin nih, udah diwajibin semuanya make, kita juga jangan lengah, jangan sampai benar-benar lengah banget buat nggak ngikutin protokol kesehatan itu juga tetap harus dipakai juga, ya nggak sih? Bener. Iya benar. Balik lagi ke edukasinya berarti ya. Iya. Ada nggak pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan ke pemerintah nih? Misalnya mereka denger atau nonton podcast kita. Pesan-pesannya mungkin bisa yaitu lebih meningkatkan lagi, maksudnya bisa di-upgrade lagi lah, lebih baik lagi gimana edukasinya. Mungkin apalagi edukasi yang penting itu ke masyarakat-masyarakat yang di kota terpencil, desa-desa gitu loh. Mungkin kan mereka belum bisa menjangkau internet lebih baik dari yang di kota-kota kan. Jadi Benar. kayak belum bisa tahu gimana sih bahayanya COVID ini, apa sih dampaknya COVID ini. Mungkin jadi pemerintah bisa menggerakkan di daerah-daerah yang terpencil kayak gitu. Terus dari vaksinnya itu bisa penanganannya bisa lancar lah, maksudnya nggak cuma dikasih ke pihak-pihak yang Tertentu, atas-atas saja gitu. Jadi bisa rata gitu. Jadi bisa tetap menerapkan adil. keadilan lah. Ya. Nah, gimana Mai? Yang tadi kan pemerintah kan juga harus ini kan yang tadi Bunga bilang, dan kita juga sebagai masyarakat walaupun pasti udah dikasih edukasi nih kayak pemberitahuan ini. Nah, kita juga jangan dengerin terus ya udah didimin atau biasa. Nah, kita juga harus pakai tindakan juga, kita juga jangan pakai omongan atau apa, kan ada orang kan kayak cuma pakai omongan, harus ini, harus itu. Nah, sementara pas lagi udah real life dia nganuin tindakan tuh dia nggak ngelaksanain apa yang dia dia omongin gitu kan, kayak cuman ngomong doang edukasi ini, dan kita seharusnya tuh ya pesannya juga harus ngelaksanain. Emang nggak gampang, pasti agak susah juga kan, pasti pakai masker terus kayak sesek atau kayak maksudnya kayak kayak ribet kayak gitu, ya nggak sih? Nah, makanya kalau misalnya kalau kita mau cepet-cepet COVID virus ini tuh kayak selesai, kita juga harus jangan pernah bosen, pokoknya deh pakai kayak ngikutin protokol kesehatan, jangan pernah bosen, intinya kayak gitu kalau kita mau cepet-cepet Indonesia ini tuh benar-benar terhindar dari COVID gitu. Kalian baca nggak sih tentang berita-berita korupsi yang dilakukan pemerintah? Yang bansos bukan, yang soal bansos bukan? Iya benar. Gimana sih rasa percaya kalian ke pemerintah sekarang? Apakah berkurang atau masih tetap sama? Kalau menurut aku nih, kan nggak semua pemerintah tuh kayak ada korupsi kayak gitu kan, kayak contohnya kayak ada panutan menteri yang bukan menteri, kayak dulu tuh kayak gubernur wali kota Surabaya, kan tahu nggak sih Bu Risma? Iya. Oh nggak ya, Sekarang pokoknya jabat menteri kan?
Yang yang sekarang sekarang dia jadi akan jadi menteri. menteri. Iya benar. Nah, itu tuh intinya kita juga jangan terlalu mikir, ih ini nih pemerintahnya nggak benar, ini nih ini. Intinya tuh nggak semua pemerintah tuh jahat, nggak semua pemerintah tuh kayak terlalu korupsi. Jadi kayak mentang-mentang ada yang korupsi bansos, korupsi ini, terus kita mikir pemerintah yang lain tuh terlalu lengah, terlalu nyepelin. Ya intinya tuh nggak semua pemerintah kayak gitu. Yang buruk tuh nggak semuanya tuh buruk gitu kan pemerintahnya gitu. Dan kita jangan terlalu kayak mikir, ih ntar dia kayak gini nih, ntar ini. Paham gak sih kalian kayak gimana ya? Iya Pokoknya sih. itu, Tetap pokoknya ya kayak itu mempercayakan ke pemerintah buat yang tetap yang kedepannya Iya gitu. benar. harus percaya gitu, jangan mikir ya ini nih pemerintah ini nih, ntar dia kayak gini, jangan gitu. Pokoknya kita harus ya, apalagi semua jabatan atau pekerjaan itu kan pasti ada tanggungannya kan nanti gitu kan, kayak ada kayak apa sih, amanah. Jadi kan kayak ada tanggungannya juga nanti tuh di akhirat tuh kayak apa namanya? Kamu tuh selama kerja tuh kamu ngapain aja? Kamu tuh ini. Pasti kan semuanya tuh ada tanggungannya, ada pertanggungjawaban nantinya juga kan. Nah, kayak gitu. Juga Iya harus sih. benar-benar dipakai juga, maksudnya amanahnya itu juga harus sebisa mungkin tuh dijalanin, jangan sampai itu korupsi kayak gitu. Kalau pemerintah korupsi kayak gitu kan kesian juga kan masyarakatnya gitu kan, nanti juga terbengkalai atau apa kayak gitu. Iya. Dan menurutku juga selain kitanya masyarakat yang harus percaya sama pemerintah, pemerintahnya tuh juga benar harus megang amanah yang dia pegang, harus bisa pegang kepercayaan masyarakat itu sendiri karena kan mereka kan ada di posisi itu kan emang untuk kita, maksudnya untuk masyarakat itu sendiri kan. Benar. Kayak jadi jangan bikin semakin karena udah ada COVID ini, terus mereka kayak menyalahgunakan gitu loh, kayak Iya, iya. menyalahgunakan jabatan atau peran mereka di situ. Padahal kan di sisi lain kan kita sebagai masyarakat ada yang kena dampak COVID yang bahaya yang sampai tadi yang PHK itu kan. Sedangkan pemerintah ada yang menyalahgunakan. Jadi tuh sebisa mungkin antara pemerintah itu sama masyarakat itu jangan sampai kayak apa ya, satu sama lain kayak malah bertentangan gitu loh. Iya. Kalau menurutku. Pemerintah kan udah banyak banget ya upaya yang udah dilakukan. Kayak yang aku bilang tadi, salah satunya vaksin ya. Dan vaksin ini benar-benar mengeluarkan dana yang luar biasa. Nah, Iya. kalau di tempat aku sendiri banyak banget aku nerima kayak argumen-argumen yang kontra dengan upaya pemerintah yang ini. Ada yang bilang kalau ini itu gimana sih, kayak bakal ada pembunuhan berencana kayak gitu. Yang kayak di vaksin ini kalian benar-benar nggak tahu loh isinya ada apa, kita nggak ngerti kayak gitu. Jadi kayak rasa kurang percaya terhadap pemerintah Iya. kayak gitu. Ditambah kasus-kasus kemarin yang kayak korupsi, yang apa sih, ada yang malah liburan ke luar negeri. Itu kayak benar-benar bikin gimana ya, rasa percaya masyarakat itu berkurang Makin kurang. terhadap pemerintah. Kalau di daerah kalian sendiri kan, kalau kalian kan pro nih, mendukung upaya pemerintah. Nah, kalau di sekeliling kalian, di lingkungan kalian ada nggak sih yang kontra sama upaya pemerintah untuk menangani COVID ini dengan vaksin ini? Kalau di tempat aku ada kayak kan pasti kan ada yang pro sama kontra kan. Yang kontra tuh juga ada, kayak apalagi soal vaksin nih. Vaksin tuh mereka tuh kayak kan kayak yang tadi Rabel bilang kan, kita kan nggak tahu kan isi dalam vaksin itu apa aja kan kandungannya kan. Nah, itu tuh seharusnya juga nih, menurut aku pemerintah juga harus bilang, maksudnya kayak tegas ngomong gitu ke masyarakat tuh, harus ngejelasin bener-bener detail vaksin ini tuh buat apa, vaksin ini tuh isinya apa, biar kita tuh sebagai masyarakat yang apalagi yang kontra tuh biar gimana caranya biar kita tuh kayak tenang, biar kita tuh percaya kalau ini tuh vaksin tuh benar-benar baik, aman buat kita, dan efeknya tuh benar-benar nggak berbahaya gitu kan. Seharusnya yang kayak gitu juga harus lebih detail ngejelasinnya biar kita tuh percaya gitu. Kalau di daerahku tuh sebenarnya bukan ke arah vaksinnya, tapi kayak mereka tuh kan yang dikasih vaksin itu kan ada prioritasnya kan ya, dari Iya, benar. pemerintah tuh udah ditaruh prioritaskan. Nah, mereka tuh jadi kayak berpikir kayak malah yang diutamain malah yang
orang-orang itu orang-orang dalam Jadi hal malah pesimis nggak dapat vaksin ya? ya, jadi mereka malah ada pikiran kayak, didiskriminasi nih, kayak, paling yang dikasih vaksin yang ini itu aja, orang kecil mah nggak bakal dapat, gitu. Jadi, malah di situ tuh mereka udah nggak percaya sama pemerintah, terus antar masyarakat sendiri satu sama lain dari yang mungkin dari orang yang maksudnya yang kecil sama yang ya lebih terpandang itu jadi kayak sentimen satu sama lain. Nah, itu malah mereka tuh jadi kayak satu sama lain nggak ada rasa kayak apa ya kemanusiaannya gitu loh. Jadi kayak paling itu dapat vaksin kamu kan karena orang yang punya terpandang, sedangkan aku kan misalnya bukan gitu nggak bakal dapat vaksin. Pemerintah mah kayak pilih-pilih kayak gitu. Kalau di daerahku sempat ada kayak gitu. Oh, berarti kita beda-beda ya argumentasinya ya. Kalau tempat aku benar-benar kontra, tempat di daerah aku itu benar-benar banyak yang kontra sama upaya pemerintah tentang vaksin ini. Mereka bilang kayak ini tuh gratis loh. Mikir aja, rakyat Indonesia seberapa banyak ini gratis. Lu nggak mikir ini ada apa-apanya? Kayak gitu, yang kayak rasa khawatir, bener-bener rasa kurang percaya kayak gitu sama Lagi pemerintah. penduduk Indonesia kan banyak banget kan, dan pemerintah bilangnya gratis buat seluruh masyarakat. Iya, padahal pemerintah udah baik hati kayak gitu, memberikan Hmm. secara gratis. Dan itu tuh Menurut faktor karena masyarakat itu gampang termakan hoax juga sih menurutku. Jadi mungkin ada Benar. omongan yang jelek tentang pemerintah itu sendiri dari satu sama lain jadi kayak yang anggap vaksin itu jadi kayak udah negatif sendiri lah gitu. Iya, jadi kayak dibingung ya, dicampur adukin ya, kayak masalah politik, please deh, ntar dulu aja bahas politik. Ini lagi urgent kayak gitu. Terus kalian kemarin tahu nggak sih yang baru-baru tentang Habib Rizik? Gimana tuh menurut kalian yang apa penjemputan Habib Rizik? Ada yang sampai meninggal, ada yang enggak pakai protokol kesehatan, ada yang bahkan sampai ngata-ngatain polisi gara-gara mau ditertibin malah mau berantem ngajak ribut sampai neriakin polisi itu gimana menurut kalian? Wah, ini nih kalau menurut aku ini kan benar-benar hal yang sangat sensitif banget ya nggak sih, apalagi Sentimental banget seorang kan Habib. tentang agama, politik, dengan corona nih. Jadi tiganya kita gabungin. Aku penasaran banget sama perspektif orang-orang nih tentang kasus ini. Ini kan bener-bener sensitif banget kan, benernya pokoknya wah banget kan. Kalau aku sih gimana ya, aduh, kalau soal yang Habib Rizik kayak gitu tuh kayak katanya ada juga kan yang bukan pengawal, kayak apa ininya Habib Rizik tuh kayak kena tembak polisi. Katanya ada yang bilang polisi ini nggak adil, seorang Habib aja di penjara diiniin. Ya nggak sih kalian? Ada juga aku tuh baca di berita tuh kalau nggak ceramah atau apa, pokoknya tuh ada hadis atau apa aku lupa, pokoknya tuh kalau kita tuh apalagi nih di akhir zaman, kita kan udah termasuk akhir zaman ya kan. Nah, nanti tuh ada juga tuh kayak ada seorang pendakwah atau apa tuh kita tuh kayak kita tuh mau ngikut yang orang yang bener-bener bener jalur agamanya, apa kita tuh kayak termakan sama omongan kayak seorang pendakwah atau apa yang kayak gimana ya, kayak memanipulasi kayak gitu. Jadi bener-bener ya menurut aku kalau soal ini tuh kayak ya bingung juga sih, soalnya ini bener-bener sensitif banget. Terus Kalau gimana Bunga menurut gimana? tanggapan kamu yang orang yang ikut ke bandara yang tidak mengindahkan protokol kesehatan? Nah, kalau yang itu kan itu ada nah mereka kan ada juga sampai beribuan orang nggak sih yang kata mereka datang ke bandara Ya, kan sampai beribu-ribu ya itu banyak yang banget. aku bahas. Nah itu tuh juga menurut aku juga bahaya juga sih menurut mereka. Mereka tuh pasti kan ada juga yang ngelaksanain protokol, ada juga pasti lebih banyak yang enggak kan, yang enggak kayak mungkin mereka Jelas lupa enggak mau dong, nggak apa. gila itu bandara Jelas sampai ya, rame banget, sampai rame jaraknya banget bener-bener sampai nggak ada jarak deg-degan. sama sekali. Iya. Iya. Ya itu Terus juga kalau bahaya menurut banget. aku kalau dari sisi pemerintahnya aja mungkin ya, dari sudut pandang pemerintahnya tuh maksud dari pemerintah di sini tuh kayak mereka tuh nggak mau kalau grafik karena kerumunan itu bikin Ya, grafik corona bener. itu kan semakin meningkat kan. Tujuan dari pemerintah itu sendiri tuh kan kayak ya itu kan kita tuh udah nerapin gini loh dari
awal corona datang sampai sekarang, kita tuh udah upaya banyak yang udah dilakuin sama pemerintah kan, entah itu lockdown, entah itu kayak protokol kesehatan, sampai pengurangan karyawan di beberapa kayak perusahaan lah kayak gitu. Dan saking banyaknya udah penerapan yang upaya yang udah dilakuin itu, pemerintah tuh mungkin kayak takut jangan sampai kerumunan ini tuh yang bikin semua upaya yang udah dilakuin itu sia-sia kayak gitu kan. Jadi menurutku pemerintah itu maksudnya itu bukan melarang dalam hal ke arah yang sananya gitu loh. Jadi itu maksudnya jangan sampai loh kerumunan ini tuh bikin COVID itu malah Mengantisipasi ya, pemerintah ya lebih benar. mengantisipasi meningkat ya. gitu. Jangan sampai memakan korban gitu loh. Jadi tuh sebenarnya pemerintah kan gini juga karena ya Demi kebaikan. mementingkan masyarakat sendiri gitu sendiri sih menurutku. Cuman ya karena udah panas mungkin suasananya, entah itu juga udah ada hoax-hoax yang di mana-mana, terus Benar, merekanya benar. udah kayak sentimen sendiri, itu sih yang menurutku bikin itu tuh jadi kayak makin beritanya tuh makin wah jadi kayak makin panas, jadi makin antara masyarakat sama pemerintah jadi malah kayak satu sama lain jadi kayak apa ya, nggak nggak kompak gitu sih, jadi kayak Iya. malah ribut, udah masalah COVID belum selesai, ditambahin masalah lain kayak gitu. Jadi kita di sini, aku juga jujur ya, aku itu pro sama pemerintah yang melarang seluruh kegiatan FPI karena mereka itu banyak banget menimbulkan keramaian dan itu salah satu hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan ketika pandemi. Jadinya Iya. menurut aku udah bener sih upaya pemerintah juga kasus yang tentang polisi yang sampai meninggal karena anggota FPI, terus kayak anggota FPI yang waktu itu melempar bom molotov ketika ada itu. Jadi kayak emang dari sisi politiknya emang mereka itu kurang bagus. Di sisi agama mereka menyebarkan agama yang bisa dibilang agak sedikit memanipulasi. Terus juga gimana ya? Yang benar-benar masalah pandemi ini sih, yang benar-benar bikin aku nggak setuju. Iya benar. Soalnya kan bikin kerumunan gitu ya. Ya, Jadi kita juga nggak ngerti mana katanya yang waktu itu Habib Rizik sempat pergi dari rumah sakit. Dengar nggak? iya, Ya itu. Itu kan jadi bikin makin khawatir ya. iya benar-benar. Tapi ya semoga aja enggak deh. Ya itu, jadi mungkin dari masyarakat sama pemerintahnya itu harus kompak lah ya mungkin. Jadi kayak ya pemerintah melakukan upaya, masyarakat juga harus ngikutin upaya apa yang udah dilakuin, protokol kesehatan tadi, jangan berkerumun, kayak gitu-gitu mungkin. Jadi dilihat dari sisi yang pemerintahnya kayak gitu ya kali. Oke. Jadi intinya kita benar-benar harus melaksanakan protokol kesehatan, melakukan pencegahan dan penanganan sama pandemi ini. Kita harus sejalan dengan pemerintah ya. Oke, makasih perspektifnya dari Bunga sama Uli ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, kita akhiri ya. Ngobrol, sharing ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah. Dah.